istirahat di rumah, makan apa yang sudah dibeli, tapi dengan syarat halal tayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kau ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi. Di dalam diri kita ini Allah berikan 3 potensi untuk kesempurnaan kehidupan kita. Yang pertama adalah potensi ruhi, dan yang kedua adalah potensi akli, dan yang ketiga adalah potensi jasadi. Ketiga potensi yang Allah anugerahkan kepada kita itu, dia akan bisa untuk berfungsi sempurna ketika hak-haknya kita penuhi. Apa itu hak-haknya dari ruh kita? Apa haknya akal kita? Apa haknya jasad yang kita ini? Harus kita penuhi. Yang pertama, hak dan kebutuhannya dari ruh kita. Ruh kita ini diibaratkan seperti jasad kita. Dia akan sempurna dan akan berfungsi maksimal manakala kita memberikan konsumsi dengan sempurna juga pada ruh kita. Jika kita tidak berikan makan, maka dia akan kelaparan, dia akan merasa lemah, tidak semangat. Maka kita harus berikan makan, kita berikan konsumsi. Apa konsumsi yang ruh kita? Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya orang kalau tidak melaksanakan ibadah, maka jiwanya akan gelisah, jiwanya akan meronta, mencari-cari dia. Maka jiwa yang akan tenang adalah jiwa yang mereka senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu berikan konsumsi ruhiyah kita ini dengan semaksimal mungkin agar geloranya kehidupan dia itu mewarnai kehidupan kita. Maka wajarlah jika orang senantiasa mencari untuk kenikmatan hidup batinnya dia, dengan berbagai cara dia mengusahakannya agar terpenuhi kebutuhan ruhiyah. Maka oleh karena itu Ramadan hadir kepada kita ini adalah dalam rangka untuk memaksimalkan daripada kebutuhan ruhiyah. Maka lihatlah Bapak dan Ibu sekalian, jiwa-jiwa yang terpanggil dengan Ramadan ini, maka mereka akan mencari untuk memenuhi kebutuhan ruhnya dengan segala upaya yang dia lakukan, karena ia merasakan bahwa hakikatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Sampai-sampai Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita, itu mengatakan, karena ia mendapatkan kenikmatan dalam hidup di mana ia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ia mengatakan, wahai Allah, jika seandainya aku beribadah ini karena aku ingin surga, maka jangan aku masukkan ke dalamnya. Jika aku beribadah ini karena takut dengan azab neraka, maka masukkanlah aku di dalamnya. Nabi, wahai Allah, jika aku beribadah adalah karena ingin engkau dekat, ingin mendapatkan
kenikmatan dari itu, maka perlulah anak buah yang Allah dari dekapannya. Karena orang yang didekat oleh dekapan rahman dan rahimnya Allah, dia merasakan ketenangan jiwanya, ketenangan batinnya, maka tidak ada cara bagi kita kepada diri sekalian dari segala kegelisahan hidup yang kita hadapi kecuali adalah kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendekat kepada-Nya. Maka upayakanlah mari kepada diri sekalian memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridha kepada kita, kepada diri sekalian, maka langit dan bumi tidak ada batasannya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganugerahkan kebaikan kepada kita, insyaallah. Namanya sudah hidayah, Pak. Kita akan beritahu kepada anak-anak kita perilaku salahnya pun kita tidak marah karena kita sudah ridha. Maka mari kita cari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjadi kekasih orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah keridhaan itu akan membawa keberkahan kepada kita. Yang kedua kepada diri sekalian adalah akal kita. Akal kita ini anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada makhluk, dan yang memiliki itu adalah kita, manusia. Anugerah akal ini Allah anugerahkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan akal kita ini kita akan merasakan betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Oleh karenanya kebutuhan akal kita juga harus kita penuhi. Apa itu kebutuhan akal kita? Adalah ilmu. Maka ilmu adalah sesuatu yang menjadi perilaku dalam kita bertindak, berpikir, dan lain sebagainya. Maka ilmu harus kita cari. Wabil khusus ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup ini akan mudah, tetapi dia harus dibingkai oleh bingkai yang diajarkan kepada kita dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak salah ya, waktu berilmu minat tadi tidak ada. Tuntutlah ilmu itu dari mulai sampai kediaman. Di Bapak dan Ibu sekalian, ketika Islam mengukir peradaban dunia 7,5 abad lamanya itu, mulai dari zaman Rasulullah SAW dan sampai dengan sahabat Khulafaur Rasyidin, Nabi wa Tabi'in, sampai dengan kekhilafahan terakhir itu Utsmaniyah, maka keberkahan itu Masya Allah kepada kita sekalian luar biasa. Ketika kita sudah menjadi umat yang peradaban tinggi, Eropa itu baru bisa baca. Makanya kalau Islam ini akan menjadi rujukan dalam peradaban dunia, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali adalah berilmu. Maka kita carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Wabil khusus ilmu syariat.
Yang kedua adalah ilmu dunia. Tetapi ilmu dunia ini pun haruslah senantiasa dibingkai oleh ilmu yang standarkan secara syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu haram akan menjelaskan kepada kita betapa hamparan bumi, langit beserta isinya ternyata sangat luas Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga dengan ilmu itu Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak lagi mengeluh, tidak ada lagi yang merasa sempit ya, dalam hidup ini. Sebab banyak jalan yang harus kita tempuh. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, orang yang tidak berilmu maka dia cara memandang itu dekat. Tapi orang yang berilmu dia akan memandangnya luas dan jauh. Luas dan jauh. Maka orang yang biasanya luas dan jauh dalam memandang itu, ia tidak berorientasi kepada satu titik dari segala sesuatunya. Dia akan melihatnya dari semua arah, sehingga dengan demikian itu bisa membandingkan yaitu apa yang menjadi kehendak daripada dirinya. Bapak dan Ibu sekalian, ilmu ini berperan penting sekali Bapak Ibu. Sebab hari ini kejayaan Islam itu sudah ditutupi oleh kejayaan Barat, sehingga kerja kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian sangat berat sekali. Sebab orientasi dari orang itu selalu pada Barat, standarisasi itu pada perilaku Barat, sehingga kita mengajak anak-anak kita, mengajak generasi kita itu sangat kesulitan sekali. Sebab kita ingin menerangkan kepada al-haq, kebatilan itu ada lebih besar daripada al-haq itu sendiri, maka sangat berat bagi kita. Ditambah lagi dengan kondisi negeri-negeri Islam itu pada hari ini pada umumnya yang memiliki predikat kemiskinan adalah negara-negara Islam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, negeri-negeri yang seperti ini senantiasa tidak bisa kokoh berdiri di atas kakinya sendiri, sebab dia akan selalu mengikuti arahan dari orang-orang yang lebih superior daripada dirinya. Lihatlah bangsa ini Bapak dan Ibu sekalian, minyak goreng sulit, padahal kita adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kenapa rahmat Allah, berkah Allah itu tidak turun kepada kita Bapak dan Ibu sekalian? Sebabnya adalah karena kita tidak mengambil berkahnya Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan kita. Kita kalah dalam bersaing, kalah dalam berilmu, sehingga negeri ini yang dikuasai oleh hanya sekitar 8% orang dari 250 juta yang ada di bumi Indonesia ini. Kenapa kita digendalikan oleh mereka? Jawabannya apa? Ilmu. Jawabannya adalah ilmu. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah potensi jasad kita. Jasad ini, tubuh ini hanya akan tegak lurus dan dia akan berdiri kokoh manakala kita berikan konsumsi. Kata Allah dalam kuasa dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan tasahuri, fa'inna tasahuri bahkan jangan merasa kita kenyang kemudian kita tidak mau sahur, sebab tegaknya kita pada siang hari itu ditopang oleh makanan. Maka sahur itu pada hakikatnya adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita pada siang hari, agar kita kokoh kuat
jangan tidak sahur. Yang kedua, karena sahur itu di mata Allah memberikan keberkahan gitu ya. Maka pada waktu sahur itu Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita sahur hendaklah kita sholat 2 rakaat dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus dipenuhi. Kebutuhan jasad kita itu adalah materi, makanan gitu. Tetapi Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, agar tubuh kita menjadi sehat, agar tubuh kita itu bisa tegak, kokoh, maka makanan yang harus dimasukkan ke dalam tubuh kita haruslah makanan yang halal thayyiban. Kalau tidak, dia akan besar tetapi dia akan lemah. Banyak orang yang tubuhnya kekal tetapi tidak sehat, ya, tidak sehat. Boleh jadi disebabkan oleh ketidakhalalan makanan yang dia konsumsi. Mengapa pada Ibu sekalian makanan ini harus halal? Suatu pagi Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat dalam sebuah majelis, tiba-tiba di tengah-tengah majelis Rasulullah SAW terlempar sesuatu yang tidak disangka-sangka dari seorang anak yang sedang bermain. Rasulullah kemudian mengatakan, inilah anak yang dibesarkan dengan tidak memakan makanan yang halal. Bapaknya si anak itu ada di majelis Rasulullah. Terdiam si bapak itu. Dia sahabat Rasulullah SAW. Setelah majelis berbubar, maka sang bapak tadi itu mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, anak yang melemparkan sesuatu tadi di tengah-tengah majelis kita itu adalah anak saya. Ya Rasulullah, setahu saya tidak pernah memberikan makanan yang tidak halal kepadanya. Rasulullah mengatakan, pulanglah ke rumah dan makan kepada istrimu. Lalu ditanya oleh sahabat ini kepada istri, wahai istriku, makanan apa yang mau masak? Sehingga Rasulullah mengatakan kepada anak kita bahwa anak kita tidak diberikan makanan yang halal. Diingatlah oleh istrinya itu apa yang dia masak. Lalu istrinya pun berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak pernah memasak sesuatu kecuali adalah sesuatu yang halal, yang engkau bawa rezeki itu ke rumah, dan itulah yang aku berikan kepada anak kita. Lalu disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tetap mengatakan, ulanglah, tanya kembali istri. Ditanya kembali istri, coba ingat-ingatlah apa yang pernah kau masak, kapan waktu itu. Maka teringatlah oleh si istri itu, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa si istri suatu kali memasak roti, dan ketika sedang dalam keadaan memasak itu kayu bakarnya habis dan roti itu belum masak. Lalu si istri kemudian keluar, dilihatnya di jalan ada tumpukan kayu yang berseret yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Kemudian kayu itu dibawa oleh istrinya, dan itulah yang digunakan untuk menyempurnakan masakannya. Lalu itu dikisahkan dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh sahabat tadi. Lalu Rasulullah mengatakan, sebab karena kayu bakar yang tidak jelas pemiliknya tadi itulah, itu yang membuat perilaku anakmu seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, halal thayyibah itu akan membangun karakter dan jiwa dari tubuh kita. Jika sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang halal, maka spirit kehidupannya kepada yang benar. Tapi jika sesuatu yang masuk kepada tubuh kita itu sesuatu yang haram, maka spirit kehidupan kita itu kepada hal-hal yang salah.
apa yang ada dalam pikiran seseorang dari apa yang dia makan. Bapak dan Ibu sekalian, makanan yang halal itu akan menjadi darah dan akan menjadi daging, dan itulah yang akan menjadi konsumsi tubuh kita, dan itulah yang akan mempengaruhi terhadap akal dan pikiran kita. Maka halal thayyibah adalah sebuah keniscayaan yang harus kita berikan kepada hati kita, supaya ketika kita beribadah pun kita bisa menjadi khusyuk. Ya. Kalau kita tidak memakan makanan yang halal, Bapak dan Ibu sekalian, ibadah pun kita tidak akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, tapi pikiran kita biar kemana-mana. Sebab apa, Bapak dan Ibu? Mari kita bermuhasabah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita pun menjadi berkah, insya Allah. Jadi ada 3 hal dari Bapak dan Ibu, ada ruh, ada akal, ada jasa, yang semuanya itu membutuhkan sesuatu yang baik supaya hidup kita pun kemudian kelak akan kembali kepada roh dalam keadaan baik, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.